Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Widodo dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan membuat relasi database menggunakan PHP MyAdmin guna untuk UTS mata kuliah PIPL. Nah, yang pertama saya akan mengaktifkan Apache dan MySQL di exam. Selanjutnya kita masuk ke Google Chrome dengan membuka localhost PHP MyAdmin. Langsung saja saya akan membuat dengan nama database bernama database revisi DB UTS SI4 PIPL. Selanjutnya yang kedua, membuat tabel. Di sini ada tabel pertama yaitu buku. Nah, yang pertama ada ID buku dengan tipe data integer, panjangnya 11 dan dikasih primary key. Lalu yang kedua ada kode buku, tipe data char dan panjangnya 5. Judul buku, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Penerbit buku, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Terus ada tahun penerbit dengan tipe data char, panjangnya 4. Selanjutnya yang terakhir ada stok, tipe datanya integer dengan panjang 11. Selanjutnya yang tabel kedua, kita membuat tabel anggota dengan 7 kolom, yaitu ada ID anggota dengan tipe data integer, panjangnya 11 dan jangan lupa primary key. Terus yang kedua ada kode anggota, tipe data varchar, panjangnya 9. Lalu yang ketiga ada nama anggota, tipe datanya varchar, panjangnya 100. Terus CK atau jenis kelamin anggota, tipe datanya char, panjangnya 1. Terus selanjutnya ada nomor telepon anggota menggunakan tipe data varchar, panjangnya 13. Terus ada jurusan anggota, tipe data varchar, panjangnya 2. Selanjutnya ada alamat anggota dengan tipe data varchar, panjangnya 100. Selanjutnya yang ketiga ada tabel petugas. Nah, tabel petugas yang pertama ada ID petugas dengan tipe data integer. Terus yang kedua ada nama petugas menggunakan tipe data varchar, panjangnya 50. Selanjutnya ada jabatan petugas dengan tipe data varchar, panjangnya 50. Selanjutnya ada nomor telepon petugas, tipe datanya char, panjangnya 13. Lalu yang terakhir ada alamat petugas dengan tipe data varchar, panjangnya 100. Ya, yang selanjutnya keempat ada tabel rak dengan jumlah kolom 4. Yang pertama ada ID rak. ID rak ini menggunakan tipe data integer, panjangnya 11. Terus yang kedua ada nama rak dengan tipe data varchar, panjangnya 50. Lalu yang ketiga ada lokasi rak dengan tipe data varchar, panjangnya 50. Terus yang terakhir ada ID buku dengan tipe data integer, panjangnya 11. Selanjutnya yang kelima ada tabel pengembalian. Nah, di tabel pengembalian ada jumlah kolom 6. Yang pertama ada ID pengembalian dengan tipe data integer, panjangnya 11. Lalu ada tanggal pengembalian dengan tipe data date.
Yang ketiga ada denda, tipe datanya integer, panjangnya 11. Lalu yang keempat ada ID buku dengan tipe data integer dengan panjangnya 11. Lalu ada ID anggota, tipe datanya integer, panjangnya 11. Lalu ada ID petugas dengan tipe data integer, panjangnya juga 11. Lalu yang terakhir ada kita membuat tabel peminjaman dengan jumlah kolom sama 6. Yang pertama ada ID peminjaman dengan tipe data integer, panjangnya 11. Lalu ada tanggal peminjaman dengan tipe data date. Terus yang ketiga ada tanggal kembali dengan tipe data date. Terus ada juga ID buku, tipe data integer dan panjangnya 11. ID anggota, tipe datanya integer, panjangnya juga 11. Lalu yang terakhir ada ID petugas dengan tipe data integer, panjangnya juga 11. Dan selanjutnya kita akan mengindeks. Ya, selanjutnya kita akan mengindeks. Nah, di sini kita akan mengindeks di tabel anggota. Nah, di tabel anggota ini kita tidak perlu mengindeks. Lalu langsung saja kita akan kembali ke tabel buku. Nah, di tabel buku ini kita akan mengindeks yaitu stok. Nah, setelah kita indeks akan muncul seperti kunci berwarna silver. Terus langsung pindah ke tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini kita akan indeks ada 3, yaitu ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Nah, kalau sudah diindeks pasti ada kunci berwarna silver. Lalu selanjutnya di tabel pengembalian. Nah, di tabel pengembalian ini juga sama, ada ID buku, ID anggota, dan ID petugas. Lalu kita akan indeks. Terus selanjutnya ada di petugas, tabel petugas. Nah, di tabel petugas ini kita tidak usah ada yang indeks. Terus yang terakhir ada tabel rak dengan kita akan mengindeks ID buku. Soalnya di sini berhubungan. Ya, selanjutnya kita akan merelasikan tabel-tabel yang sudah kita buat. Nah, yang pertama kita akan merelasikan tabel anggota di ID anggota ke tabel pengembalian dengan toolbar di samping kiri dengan create relationship. Semisal muncul seperti ini, cascade dan on update kita cascade. Lalu nanti akan muncul garis dari tabel anggota ke pengembalian. Terus yang kedua, merelasikan tabel anggota di ID anggota ke tabel peminjaman di ID anggota. Caranya sama yang pertama, dan nanti akan juga muncul garis setelah direlasikan. Terus yang ketiga, kita merelasikan tabel buku di ID buku ke tabel peminjaman di ID buku. Terus yang keempat, kita merelasikan tabel buku di ID buku ke tabel pengembalian di ID buku. Terus yang kelima, kita merelasikan tabel petugas di ID petugas ke tabel pengembalian di ID petugas. Selanjutnya yang keenam, kita akan merelasikan tabel petugas di ID petugas ke tabel peminjaman di ID petugas. Terus yang terakhir, kita akan merelasikan dari tabel buku
ID buku ke tabel rak di ID buku. Ya, mungkin itu saja tutorial membuat relasi database menggunakan PHP MyAdmin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.